cara berpikir yang membatasi akan kuasa Allah. Kenapa saudara? Karena saudara tidak membebaskan diri dari cara berpikir lama, hikmat dunia. Nah, hal ini tidak melanda sebagian anak Tuhan, umpamanya yang Pantekosta, yang GKI, yang Protestan, enggak, semua. Sebab saya sendiri terus terang dari GKI, saudara. Tapi saya diajar oleh Tuhan secara pribadi. Sebab Tuhan mau memakai saya, sehingga Tuhan itu ngomong sama saya. Saya dari kecil sudah diajar oleh Tuhan. Tetapi cara berpikir saya, karena saya dari gereja GKI, jadi apa yang menjadi kepikiran-kepikiran pendeta, penafsirannya itu masuk. Nah, sedang istri saya dari Pantekosta. Nah, jadi yang satu GKI, yang satu Pantekosta. Nah, dia punya pemikiran caranya dengan di gereja itu, sebab otomatis. Contohnya begini, saudara. Saudara itu kalau punya anak itu diasuh oleh suster. Lebih banyak daripada diasuh sama bapak ibune. Nanti omongane, watake, cara berpikirnya suster enggak? Hah? Iya, makanya itu. Ini kenyataan, saudara. Tidak bisa diingkari. Itu hukum alam namanya. Kalau kamu bergaul dengan orang baik, jadi baik. Kalau kamu bergaul dari orang yang jelek, jadi jelek. Nah, maka dari itu saudara, masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Saudara kalau pergi gereja umpamanya, kamu tidak ngerti apa-apa. Sebab gini loh, orang Kristen itu kerap kali mempunyai pemikiran yang salah. Salahnya gini, mempunyai anggapan pendeta itu pasti lebih suci, lebih tahu, lebih baik, lebih rohani, ya tak? Nah, sehingga akhirnya saudara mempunyai pikiran begitu, sehingga akhirnya saudara ngikuti dia, betul tak? Karena mikirnya lebih tahu. Ini kesalahan orang Kristen, saudara. Sebab Tuhan Yesus pada waktu saya umur 12 itu, saya ditemui, saya juga ngomong begitu. Sama dengan saudara cara berpikir saya. Lalu Tuhan bilang, kamu ikut saya. Tuhan berkata, padahal umur 7 saya sudah sekolah minggu. Lalu Tuhan berkata, kamu ikut saya. Saya bilang, Tuhan, aku terus terang tidak kepingin jadi orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu munafik. Sebab apa yang diomongkan di gereja sama yang di rumah itu tidak sama. Lalu Tuhan ngomong apa? Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan, dewek-dewek. Nah, jangan lihat orang lain, Tuhan berkata. Kalau kamu cara berpikirmu terpancang dengan tindakan perbuatan orang lain, kamu akan mengalami kerugian. Nah, ternyata memang benar, saudara. Di alam maut itu letaknya di mana, saudara tahu? Tidak tahu. Di bawah bumi ini loh, di tengah-tengah bumi ini alam maut. Alam maut itu di tengah-tengah bumi. Kalau surga itu di luar bumi, tapi alam maut itu di tengah-tengah bumi ini. Nah, benar, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, orang Surabaya, saudara. Dia dibawa Tuhan masuk ke alam maut, masuk terowongan. Loh Tuhan, ini alam maut kok masuk terowongan ini kemana? Kalau surga kan tadi di sana, Tuhan. Oh enggak, alam maut itu di tengah-tengah bumi ini, masuk terowongan gelap gitu. Lalu Tuhan berkata, kamu dengarkan di ruangan itu ada pendeta dan jemaate. Dia kaget, saudara. Hah? Pendeta, Pak? Bahkan kamu pernah tahu. Nah, terus dia dibawa situ, dimasuk sama Tuhan Yesus. Benar, saudara. Ada pendeta sama jemaat. Lalu dengarkan omongannya.
jemaatnya. Jemaatnya itu protes semua, saudara. Protes apa? Pak Pendeta, aku ini turut kamu, kan maksudnya masuk surga, kok bawa ke sini itu piye toh? Pendeta nih bilang apa? Wong aku dewek ya ndak ngerti. Loh, lah kamu jadi pendeta dari apa? Aku cuma nurut guruku, diajari gitu tak ajar ke kamu. Anda taunya ini bukan jalan nih, loh, saudara. Lalu anak Tuhan ini berkata, loh Tuhan Yesus, kalau aku sudah ngajari, aku sudah memperingatkan, aku sudah membawa mereka, tapi mereka tidak bisa berubah dengan cara berpikirnya. Saudara tahu? Karena cara berpikir saudara itu hikmat dunia. Itu satu kebodohan bagi Allah. Sebaliknya hikmat Allah itu satu kebodohan bagi manusia, dunia. Nah, maka dari itu saudara ini mau jadi bodoh untuk dunia tapi pinter untuk Tuhan masuk surga, atau mau jadi pinter untuk dunia masuk alam maut. Nah, ditanyai gini mau jadi bodoh toh? Tapi kenyataan kalau dikasih tahu orang bilang, kamu bodoh, goblok, sakit hati toh? Maka dari itu saudara, kita harus belajar firman. Coba perhatikan kita, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata begini, kamu ikut aku, jangan lihat orang lain. Lalu Tuhan berkata, baca Alkitab. Tuhan berkata, kenapa Tuhan Yesus pertama kali berkata, baca Alkitab? Kenapa? Kerap kali karena kita punya visi dan pandangan ini, bahwa pendeta lebih baik, majelis lebih baik, tua-tua lebih baik, sehingga kita selalu cuma lebih senang dengar khotbahnya orang daripada baca. Betul tak? Ayo, betul tak? Seneng baca Alkitab ada? Kalau kamu belum seneng baca Alkitab, lebih-lebih hamba-hamba Tuhan ini loh. Ini hamba-hamba Tuhan ini, saat rombongan ini baca Alkitab itu sudah habis apa belum? Sudah berapa kali? Saudara tahu, saya baca Alkitab, Tuhan berkata apa? Dari umur 12 Tuhan bilang, baca 4 fatsal satu hari. Tiap setahun habis Alkitab. Sampai tambah lama Tuhan berkata, tambah banyak. Nah, kenapa Tuhan? Kamu akan mengerti, diungkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan saya baca sampai sekarang sudah 100 kali lebih. Tuhan berkata, baca terus, karena sampai kamu nanti pulang ke surga belum terungkap seluruhnya. Saudara tahu? Dan kalau saudara membaca Alkitab, saudara tidak akan mengerti kalau tidak diterangkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara cuma membaca tafsir-tafsir karangan profesor doktor, nanti saudara tahu. Tapi kalau kamu, itu perlu dibaca. Karena itu pemikiran orang-orang yang ngalami. Beda saudara. Maka kalau nanti saudara sudah membaca Alkitab, diterangkan Roh Kudus, kemudian kamu membaca dari tafsir-tafsir profesor doktor maupun dari hamba-hamba Tuhan, pengalaman hamba-hamba Tuhan, nanti saudara bisa membedakan mana yang pikiran Allah, mana yang pikiran manusia, mana yang hikmat Allah, mana yang hikmat manusia. Nah, mengapa Tuhan Yesus tidak bisa diterima sama orang Farisi dan ahli Taurat? Padahal saudara perhatikan, ahli Taurat dan orang Farisi itu setiap hari menyelidiki Alkitab, perlunya apa? Menantikan siapa? Mesias. Tapi Mesias sudah datang, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias.
Mengapa? Sebab setiap kali mereka membaca Alkitab, kata Rasul Paulus, mereka ditutupi oleh selubung yang menyebabkan mereka tidak dapat mengerti pikirannya dan firman Allah. Selubung itu apa? Cara berpikir saudara, pendapat saudara, itu yang menyebabkan hambatan itu. Makanya saya selalu katakan, kalau hamba Tuhan sedang di mimbar dipakai Tuhan, itu sedang dipakai. Tapi kalau dia turun dari mimbar sudah pulang ke rumah, belum tentu dipakai. Tetapi dia adalah seperti saudara dan saya. Contohnya saudara, Elia pada waktu dipakai Tuhan di atas gunung, melawan 450 Nabi Baal, melawan raja, berani, semua 450 dipotong kepalanya. Loh, hebat toh? Satu loh lawan segitu, berani. Tapi setelah selesai, besoknya Elisa Isabel ngomong, tak, awas gue tak jadi sama dengan mereka satu. Ketakutan enggak? Hah? Loh, kemarin dulu pahlawan, sekarang jadi pengecut, saudara-saudara. Itu nabi besar. Maka dari itu saudara harus benar-benar belajar. Jangan lihat manusia. Manusia tidak ada yang baik. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, seorang muda kaya berkata, Yesus yang baik. Yesus bilang apa? Tidak ada yang baik kecuali Allah Bapa. Kenapa? Padahal Yesus berkata, aku tidak berbuat dosa, betul? Tapi kenapa pada waktu dia dikatakan yang baik kok tidak mau? Sebab dia mau memberi contoh kepada saudara dan saya. Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Yesus mau memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara belajar dari dia. Maka dia berkata, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 16 dulu. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-4b, mulai. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun, perhatikan saudara, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, perhatikan saudara. Tuhan Yesus berkata, lebih baik lebih berguna kalau aku pergi, karena kalau aku pergi Roh Kudus akan datang. Nah, saudara tahu kekeliruan orang Kristen dan cara pandang orang Kristen yang salah. Salahnya apa? Dia tidak menganggap Roh Kudus itu sama dengan
Yesus. Ini kesalahan orang Kristen. Roh Kudus dianggapnya cuma hikmat Allah. Padahal kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan tahu Perjanjian Lama itu zaman Allah Bapa sendiri yang turun tangan. Perjanjian Baru itu Yesus. Perjanjian akhir ini zaman itu zamannya Roh Kudus. Jadi hadirat Roh Kudus saudara sekarang ini itu statusnya sama persis dengan hadirat Yesus. Tapi Roh Kudus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai satu figur sendiri. Dia kalau menyatakan dirinya sebagai satu figur, selalu pakai figurnya siapa? Yesus. Maka kalau dia pada waktu memenuhi murid-muridnya hanya sebagai burung merpati, lalu awan, api. Nah, dari tanda-tanda itu orang-orang manusia ini mempunyai pikiran bahwa Roh Kudus itu tidak satu pribadi. Salah, saudara. Status Roh Kudus sama dengan Yesus. Dan dia berkata, lebih berguna kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, Yesus cuma satu. Tapi dia pergi, Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Tiap-tiap manusia bisa bersama dengan dia. Nah, lalu bagaimana caranya? Mengapa orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang pintar itu tidak dapat? Karena yaitu kepintaran menilai akan firman Tuhan itu menurut apa? Akalnya sendiri. Tidak membiarkan mengosongkan diri supaya Roh Kudus berkarya. Maka dari itu saudara coba perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14. Ayat yang ke-10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri loh. Bapa di dalam Yesus. Nah, sekarang bedanya apa? Saudara sama Yesus. Sekarang Roh Kudus ada di dalam diri kamu enggak? Nah, sekarang saya tanya. Roh Kudus ada di dalam kamu enggak? Roh Kudus ada di dalam kamu ini melebur jadi satu atau tetap dua? Ini penting buat pendeta-pendeta ini. Ayo coba pendapatmu sekarang ini bagaimana? Ayo. Yesus di dalam aku di dalam Yesus. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kata Yesus. Sekarang saudara dan saya, aku di dalam Roh Kudus di dalam aku, betul? Amin. Satu atau dua? Ngelebur atau tetap dua? Nah, ini kesalahan orang Kristen, hati-hati. Ini yang kamu pendapatmu ini sama dengan kebatinan yang berkata manunggal. Ngerti? Salahnya di mana? Saya tanya. Kalau kamu di dalam Yesus,
Yesus di dalam kamu. Kalau kamu melebur, jadi kamu jadi Yesus enggak? Kalau kamu melebur, lalu kamu jadi Yesus enggak? Nah, orang Manunggal ngomongnya gini, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Saya ketemu seorang kebatinan yang sudah ke Nepal, ke Tibet, ke Pakistan, kemana-mana India. Dia berkata begini, Pak, saya sudah ketemu yang paling berkuasa di dalam dunia ini. Saya bilang, siapa? Yesus. Loh, orang kebatinan jago keliling dunia ngakui bahwa yang paling kuasa siapa? Yesus. Lalu saya bilang, kamu sudah ketemu Yesus? Sudah. Kalau saya tidak ketemu Yesus, saya tidak akan berani menemui Pak Yusa. Nah terus kenapa? Yesus bilang apa? Saya bilang, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena aku sudah manunggal sama Yesus. Ayo, apa bedanya sama orang Kristen? Alkitab bilang apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Beda apa enggak? Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Beda enggak? Beda. Suami istri, satu atau dua? Ayo tak tanyain lo. Ayo. Loh, yang ngomong Alkitab bukan saya. Suami istri, satu atau dua? Ayo, Nah, jadi dua apa satu? Satu, tapi terdiri dari. Jadi tetap dua enggak? Tetap dua. Kamu sama Yesus, kamu di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu. Satu apa dua? Dua jadi beda. Jadi kamu tetap. Masa kamu lalu bilang aku Yesus, kurang ajar. Ya tahu istri bilang aku sama suamiku satu. Lah kamu siapa? Aku Yusa. Lah istriku bilang aku Yusa. Lah orang lain bilang, "Loh kamu istri nih Yusa. Kamu bukan Yusa." Tapi kan satu, memang satu, tapi tetap ini penting saudara. Supaya apa? Supaya saudara itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ini orang Kristen kerap kali gitu. Kalau sudah dikasih karunia, ya lah, dikasih karunia, mamanya menyembuhkan. No. Sebetulnya yang menyembuhkan siapa? Nah, Tuhan toh, pinter. Sekarang kue tak tanyai sekarang. Pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia menyembuhkan orang sakit tak? Ya? Yang menyembuhkan siapa? Baca. Makanya saya mau ngajak saudara itu supaya belajar. Lukas 5. Makanya kalau saudara itu tidak baca sendiri, ngalami sendiri, tidak bisa. Hidup kekristenan itu mesti baca, saudara, mesti ngalami. Percuma cuma sekedar tahu dari orang lain. Nanti ada apa-apa bingung. Baca Lukas 5 ayat 17. Ayo baca yang keras. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang. Siapa yang nyembuhin? Yesus para Roh Kudus.
Ayo, bingung tak? Jangan bingung. Kuasa Tuhan siapa itu? Hah? Roh Kudus. Makanya Yesus selalu ngomong apa? Aku anak manusia. Kasih contoh semuanya kan saudara. Jadi kalau saudara bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, siapa yang nyembuhin? Roh Kudus. Lah kalau ada orang datang lalu bilang, tolong Pak doain Pak, kamu punya karunia. Lalu kamu bilang apa? Jangan takut, tak doain pasti sembuh. Kalau kamu ngomong gitu tuh Roh Kudus Pak kamu. Dia bilang rohku. Itu yang menyebabkan orang Kristen jatuh ke dalam kesombongan, saudara. Makanya selalu saudara, sebabnya apa? Sebabnya orang Kristen ini punya pandangan, punya pikiran, punya cara berpikir yang salah. Salahnya apa? Aku dek sembahyang sendiri ndak bisa Pak. Tolong dong Pak, doake, betul ndak? Ayo, kamu sakit, doain dong Pak. Lebih-lebih kurang ajar saya didatangi orang banyak gini. Doain dong Pak, mintain sama Tuhan Yesus. Loh, kenapa ndak minta dewek? Kalau Pak Yusa kan ke akrab aku ndak loh. Lah imane iman boncengan payahnya. Tidak boleh saudara. Ini kesalahan orang Kristen. Tuhan itu tidak membedakan saudara dan saya dan orang dunia. Kasihnya Tuhan itu sama loh. Saudara jangan kira kalau kamu jadi orang Kristen itu lalu Tuhan itu mengasihi kamu lebih daripada orang dunia. Salah saudara. Makanya orang Kristen coba perhatiin. Orang dunia yang baru bertobat, sudah bertobat, nanti kan malah diajar Tuhan gepeng. Sebelumnya bertobat kok enak, saat Julai bertobat kok tambah sengsara. Betul enggak? Kenapa? Sebab saudara kalau jadi anak Tuhan, tahu kebenaran, enggak ngelakuin, dihukum saudara. Maka dari itu saudara itu harus benar-benar belajar ngerti firman. Tapi kalau kamu ngerti firman, luar biasa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu. Dia itu bisa ngomong enggak? Bisa enggak? Nah, kamu ajak dia ngomong enggak? Ya. Kamu dengar enggak? Nah, itu masalahnya. Karena apa? Karena saudara punya pendapat tentang Roh Kudus itu salah. Maksudmu gini toh? Aku sudah sembahyang Pak, sudah berdoa, tapi tidak dengar apa-apa itu. Karena apa? Karena kamu punya pendapat, kamu ngomong, Roh Kudusnya harus ngomong. Salah. Roh Kudus itu Allah yang maha kuasa. Dia mau ngomong dengan cara apa ya saya suka dheweke dene to. Coba contohnya kamu telepon sama Pak Habibie. Pak Habibie, saya mau ngomong sama Anda sekaligus. Bisa enggak? Mau enggak? Dia mau ngomong, kamu nulis surat ya boleh, kamu telepon ya boleh, meh ngomong pada ya saya suka dia toh. Mosok kowe sing ngatur? Aku sudah telepon kok udah dijawab-jawab. Tidak bakal kamu dianggap sama dia. Dengan Tuhan itu saudara salahnya di sini konsep-konsep yang cara berpikirmu ini salah. Kalau kamu sudah berdoa, saudara itu yakin kalau doamu sudah sampai belum? Yakin enggak? Yakin. Nah kalau yakin ya sudah. Enggak usah gini, kok enggak dijawab-jawab loh. Makanya saudara itu harus kenal. Rasul Paulus bilang gini, selama kita di dunia, kita mengenal Tuhan, itu samar-samar.
Tapi nanti kalau kita sudah ke surga, kita akan mengenal Dia dengan terang. Sebab cara berpikirnya Allah bukan cara berpikir kita, saudara. Salahmu di sana. Makanya Tuhan berkata apa? Orang itu jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, iman ini tergantung dari apa? Pengertian, pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, tahap pertama itu mesti baca Alkitab. Baca Alkitabnya tidak sedikit, berkali-kali dibaca bolak-balik. Nanti kalau baca, minta Tuhan Roh Kudus berikan aku ngerti. Nah, biasanya pengertian yang tidak bakal hilang itu ngalami. Nah, ngalami yang tidak gampang hilang itu yang ngeri. Dia ngalami cuma flu sembuh, lupa. Tapi kalau kanker sembuh, tak lupa. Betul lah? Butuh duit sedikit, lupa. Tapi nanti kalau sudah kecepit, gepeng sampai mentok makan, tidak bisa. Lalu datang pertolongan, tidak bakal lupa. Betul tidak? Nah, ini saudara itu harus ngalami. Saya ngalami, saudara. Saya dididik Tuhan itu makan loh. Makan yang namanya makan. Nasi. Hari demi hari setahun. 1 tahun. Jadi dokter loh. Jangan dikira dokter. Jadi dokter, dengar suara Tuhan, hidup dengan Tuhan. Oh, aku sampai gini, Tuhan, engkau ini kok aneh. Engkau jadi kayak aku dokter, yang namanya dokter makan nasi ambek ada telur separuh lumayan, setahun ndak mbok kasih lebih. Bayangin, saudara. Tuhan bilang apa? Nah, aku sedang didik kamu, setia ndak? Setahun selesai, Tuhan bilang Desember, lulus. Mulai tahun depan kamu makan sudah lebih, baru bisa abonemen surat kabar, beli baju. Setahun Tuhan bilang lulus. Mulai tahun ketiga kamu bisa rekreasi. Setahun lagi lulus. Kamu sekarang berkecukupan. Lulus, naik lagi. Kamu sekarang berkelimpahan. Lah, saudara. Tapi kamu kok tidak lulus-lulus, kenapa? Gak naik kelas. Kenapa kok gak naik kelas? Bukan bodoh, cara berpikirnya makanya saya bilang jangan melihat orang lain, sebab Tuhan itu melihat hati. Kalau kamu nurut, kenapa orang Israel itu berputar-putar di padang belantara 40 tahun? Karena tidak lulus-lulus, saudara.